Seorang pria baru saja selesai mandi, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Saat dibuka, seorang gadis asing masuk ke dalam. Tatapan mereka bertemu, suasana langsung membeku. Beberapa detik kemudian, gadis itu tersadar telah salah kamar. Ia buru-buru meminta maaf dan pergi. Setelah pintu tertutup, pria itu menarik tirai jendela. Diam-diam ingin melihat keluar. Tak disangka, gadis itu juga sedang mengintip ke arahnya, bahkan melirik sambil tersenyum usil. Usai kejadian itu, pria tersebut berusaha kembali fokus pada studinya. Namun perhatiannya kembali teralihkan saat melihat gadis itu bermain santai di bawah. Caranya tertawa dan bergerak bebas membuat pria itu tak sadar tersenyum lebar. Namun kebahagiaan singkat itu runtuh saat ia melihat gadis tersebut menghampiri seorang pria tua. Interaksi mereka terlihat dekat, bahkan pria itu memeluk gadis tersebut. Hati pria itu seakan runtuh seketika. Keesokan harinya, ia datang ke asrama mahasiswa baru bersama sahabat lamanya. Sebagai mahasiswa hukum, ia masih minim pengalaman. Ia pun meminta diperkenalkan kepada seorang dosen senior yang berasal dari daerah yang sama. Sang dosen menyambutnya dengan ramah. Namun ketika tahu pembimbingnya adalah profesor terkenal yang keras, ia hanya bisa menyarankan agar pria itu bertahan sendiri. Saat rasa kecewa menyelimuti, seorang gadis muncul di ruangan. Pria itu tertegun. Dialah gadis yang ditemuinya malam sebelumnya. Begitu gadis itu masuk, pria tersebut justru diminta keluar. Rasa penasaran semakin besar. Ia kembali ke ruangan untuk menyerahkan hadiah yang tertinggal. Namun ia mendapati pemandangan yang aneh. Pria itu meletakkan hadiah dan pergi tanpa berkata apa-apa. Dua kejadian tersebut membuatnya yakin bahwa gadis itu bukan orang baik. Untuk mencari tahu lebih jauh, ia mengikutinya hingga ke sebuah bar. Di sana, ia melihat gadis itu berbincang dengan seorang pria bertubuh besar, membahas uang. Dengan emosi, ia melontarkan tuduhan. Namun gadis itu tetap tenang. Pria itu tidak tahu kalau sebenarnya gadis tersebut adalah mahasiswi kedokteran. Dan pria tua yang ia lihat sebelumnya adalah ayahnya, sedangkan dosen senior dan pria di bar hanyalah pasien yang sedang ia bantu periksa. Meski dituduh tanpa alasan, gadis itu tidak marah. Ia menerima uang yang diberikan, mengucapkan terima kasih dengan nada bercanda, lalu pergi begitu saja. Rasa malu pria itu tak terlukiskan. Ia bertekad melupakan gadis tersebut dan fokus pada kehidupan kampus. Namun beban akademik dari dosen pembimbingnya begitu berat, banyak mahasiswa jatuh tertekan. Suatu pagi, saat berlari menuju kelas, ia tak sengaja menabrak seorang pria tua dan langsung pergi. Namun sesampainya di kelas, ia membeku. Pria tua itu adalah dosen pembimbingnya sendiri. Tanpa ampun, dosen itu mempermalukannya di depan kelas. Setelah kuliah usai, ia kembali direndahkan oleh sesama mahasiswa. Di tengah keterpurukan, sebuah pesta besar diadakan oleh pengacara ternama. Di sana, perhatiannya kembali tertuju pada satu sosok, gadis yang selama ini mengacaukan pikirannya. Belum sempat ia memahami keadaan, tuan rumah pesta tiba-tiba ambruk. Gadis itu segera memberi pertolongan dengan sigap dan profesional. Melihat kejadian tersebut, rasa penasaran pria itu terhadap gadis misterius itu pun kembali bangkit.